Tapi kenapa kita takut mati? Karena kita tahu, kita yakin banyak dosa. Coba kalau datang malaikat tawari saya, dah saat sebenarnya kau mati 2030. Tapi kalau kau mau mati sekarang, diampuni semua dosa-dosamu. Langsung saya jawab, cabut saya sekarang, yang penting tidak ada dosa. Daripada masih ditambah 2030 tapi banyak dosa. Maka Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, doa agar kita bisa menghadapi sakaratul maut dengan baik. Kita lihat di medsos, lagi sepeda mati, ada yang lagi jogging mati, bahkan ada yang lagi selingkuh mati. Itulah makna dari ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali matimu dalam keadaan beragama Islam. Nah, bagaimana agar kita bisa mati dalam keadaan beragama Islam? Ini yang ingin saya sampaikan. Sebab banyak di antara kita sudah tua. Orang Bugis bilang matoa ni kajili-jili mopi. Sudah tua tapi tidak sadar-sadar. Selalu dimakan oleh hayalan, masih lama kau mati. Padahal tidak ada orang janji, masih lama dia mati. Selalu kita dengar, meninggal ini, masa sih? Saya masih ketemu minggu lalu. Ya kan sering kita rakas gitu. Meninggal ini, masa sih? Masih ada di WhatsApp kemarin. Itu sering. Tapi yang jarang, bagaimana kalau kita yang meninggal? Nah, agar kita bisa mati dalam keadaan agama Islam, pertama, mutlak banyak mengunjungi tempat-tempat yang baik. Karena kita tidak tahu di mana ajal menjemput. Maka yang bagus bisa mati dalam keadaan beragama Islam, matinya kita tidak dalam keadaan membawa kekafiran. Jangan kunjungi tempat-tempat maksiat, tempat karaoke. Siapa tahu di dalam lagi ada cewek, ajal menjemput. Tempat-tempat maksiat biliar yang di dalamnya ada minuman keras, restoran-restoran yang ada minuman keras, ada khamar di dalamnya, bisa membuat kita matinya dalam keadaan membawa kemaksiatan. Hindari tempat-tempat maksiat. Kita tidak tahu ajal di mana menjemput. Maka sebaliknya, kita datangi tempat-tempat ibadah. Kita datangi tempat-tempat yang berbuat kita dekat dengan Allah. Pengajian. Mudah-mudahan kita dalam dengar ceramah seperti ini, ajal menjemput. Kita datang berjamaah di masjid. Itu di Makassar. Ada orang, sahabat saya, lagi khutbah Jumat. Antara khutbah pertama, khutbah kedua, dia istirahat. Dah enak dia rasa, meninggal dalam keadaan khutbah. Ada juga orang yang meninggal dalam keadaan sujud. Maka saudara-saudaraku, terutama bapak-bapak ini yang sudah muka-muka sakaratil maut, ya, rajin-rajinlah ke masjid, ke tempat-tempat pengajian, mengaji. Mudah-mudahan dalam keadaan kita membaca ayat suci Al-Quran, Allah menjemput kita. Na'udzubillah min zalik. Jangan sampai adik-adik ini yang suka sepeda, yang suka olahraga, futsal, itu kan biasa orang kena serangan jantung, gagal nafas, kehabisan nafas. Silakan olahraga, tapi jangan kelihatan aurat. Silakan naik sepeda, tapi jangan kelihatan pahamu. Karena kalau laki-laki kelihatan paha itu sama hukumnya perempuan tidak pakai jilbab. Ada yang bilang,
Kan tidak ada nafsu lihat paha saya. Siapa bilang? Siapa tahu ada janda-janda tua sudah lama tidak lihat paha. Bisa jadi. Yang anak-anak naik sepeda. Nah, mudah-mudahan di sini tidak. Kalau di Makassar, di kota-kota besar itu sepeda kalau hari libur. Celananya sempit. Lihat orang-orang sepeda kan, bajunya sempit, celananya sempit sampai kentara itu di depannya. Masa kau ketemu Allah meninggal kamu kelihatan seperti itu? Kau menghadap saja sama pejabat pakaian begitu dianggap tidak sopan. Maka olahraga penting, tapi jangan berpakaian yang mempertontonkan aurat. Ya. Yang berikutnya, meninggalkan tempat-tempat maksiat, datangi tempat-tempat yang baik, supaya kita dalam keadaan tempat yang baik, kita ajal menjemput. Jangan sampai kita lagi maksiat, tempat-tempat hiburan yang ada di dalamnya maksiat, Allah menjemput. Nauzubillah min zalik. Kan sering juga kita lihat kan, ada orang lagi di tempat karaokean, ada khamar di sampingnya, kena kebakaran itu gedung, tidak bisa keluar. Nauzubillah min zalik. Yang berikutnya, bertemanlah orang-orang soleh. Berteman orang-orang baik. Karena kalau bapak ibu berteman orang baik, biasanya yang dikunjungi tempat-tempat baik. Saya jalan sama bapak, datang ke tuan ini, tidak mungkin lagi siang-siang, di mana tempat karaoke yang bagus? Pasti dia bilang orang, ustaz apa itu? Ustaz kajili-jili. Ya kan? Orang kalau teman dengan baik, Nabi memberikan ilustrasi. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, tadi supaya bisanya kita wafatnya dalam keadaan membawa keagamaan, dalam keadaan husnul khotimah, ya, datanglah tempat-tempat yang baik, hindari tempat-tempat maksiat. Yang kedua, berteman dengan orang-orang soleh. Nabi memberikan perumpamaan. Kalau bapak berteman dengan penjual parfum, kalau kau tidak dikasih parfumnya, kau dapat bau harum. Iya toh? Iya pak? Sebaliknya, kalau bapak berteman dengan pandai besi, tukang las, kalau kau tidak dapat apinya, kau dapat panasnya. Iya kan? Maka berteman orang-orang soleh. Dan sampai di akhirat, itu kalau kita teman orang soleh, nanti ada gunanya di akhirat. Ketika saya mau masuk surga, saya cari teman saya. Oh, mana Haji Idris? Misalnya kontraktor. Dia bilang malaikat, masih sibuk dia, masih banyak pertanyaannya di akhirat. Masih banyak pertanyaannya. Saya mau masuk, gelisah. Allah berkata, kenapa kau gelisah? Saya cari itu temanku. Gara-gara dia, saya bisa sampai dakwah di Tual. Gara-gara dia, saya bisa dakwah di Jakarta. Gara-gara dia, saya bisa ke Malaysia. Saya bisa dapat amal dakwah. Gara-gara itu yang selalu undang saya. Lalu Allah katakan, kalau begitu, ambil itu temanmu yang masih banyak masalahnya di neraka. Ambil. Bawa dia masuk ke dalam surga. Itulah sebabnya pak, kalau bapak punya teman baik, genggam tangannya, dia akan mengajakmu ke masuk ke dalam surga. Cuma kita lebih senang bersahabat sama pejabat. Pejabat datang ke rumah kita muliakan, kita cium tangannya, padahal baru saja tanda tangan korupsi.